Kita senantiasa bersalawat dan bersalam kepada penghulu segala nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini merupakan kelanjutan dari kajian kita pada malam Jumat. Kita masuk kepada tempat yang kedua, tempat yang dilarang untuk melakukan sholat di dalamnya. Yang kedua itu adalah as-salatu fil kanisah wal bi'ah. Sholat di gereja dan sholat di tempat peribadahan orang Yahudi, sinagog. Ada gereja, ada sinagog, ada vihara. Jadi tempat yang kedua kita dilarang untuk sholat di dalamnya itu adalah gereja dan sinagog. Wa qad shalla Abu Musa al-Asy'ari wa Umar bin Abdul Aziz fil kanisah. Jadi antara redaksi yang ulun baca dengan judul itu seolah-olah tidak nyambung. Karena itu redaksi itu jangan diputus dulu. Walaupun di dalam kitab ini diberi titik. Artinya apa? Wa qad shalla Abu Musa al-Asy'ari wa Umar bin Abdul Aziz fil kanisah. Sungguh Abu Musa al-Asy'ari dan Umar bin Abdul Aziz pernah sholat di dalam gereja. Walam yara asy-Sya'bi wa Atha wa Ibnu Sirin bis salati fiha ba'san. Dan asy-Sya'bi, Atha, Ibnu Sirin berpendapat menilai bahwa sholat di dalam gereja itu tidak mengapa. Mun kajian kita sebatas itu, ya kesimpulannya itu tadi. Orang Islam disuruh umpat beribadah di gereja. Dalilnya apa? Ya dalil-dalil yang dipotong. Dalil-dalil yang dipahami secara terpisah. Mestinya dalam memahami boleh tidaknya sholat di gereja itu perlu melihat keseluruhan hadis lalu kemudian disimpulkan secara komprehensif. Bukan sepotong sepilah. Jadi orang yang menganjurkan atau memberikan fatwa atau mengatakan sholat di dalam gereja itu kada apa-apa. Apa dalilnya? Abu Musa al-Asy'ari itu tokoh dalam Islam yang menjadi jubir dari Muawiyah pada saat berseteru politik dengan Ali. Nah, jadi Abu Musa al-Asy'ari itu menjadi jubir dari Muawiyah. Karena kecerdikannya, kehebatannya dalam politik, akhirnya Ali kalah politik. Muawiyah yang kemudian menjadi penguasa. Umar bin Abdul Aziz
Itu para muarikh, para ahli sejarah menilai bahwa Umar bin Abdul Aziz itu adalah khalifah yang kelima disebabkan karena keadilannya, tata cara penguasaan hukumnya sama dengan kayaknya Umar bin Khattab. Abu Musa al-Ash'ari, Umar bin Abdul Aziz pernah sholat di dalam gereja. Lah kita ini siapa? Sahabat Nabi bukan, kemudian tabiin bukan, melarang sholat di gereja. Siapa kita? Itu alasannya. Jadi pakai logika yang tidak sempurna. Pian siapa? Rakyat jelata. Umar bin Abdul Aziz siapa? Khalifah Bani Umayyah. Lalu kemudian keadilannya disejajarkan dengan keadilan Umar bin Abdul Aziz. Para sejarah Islam menganggap bahwa khalifah kelima itu bukan Muawiyah, tetapi Umar bin Abdul Aziz. Sholat dalam gereja. Khalifah pian siapa? Hikam siapa? Melarang. Itu dalilnya. Nah, kalau kita tidak hati-hati dan kurang cerdas menyikapi persoalan ini, ujung-ujungnya kita akan mengatakan bujur jua. Kenapa dilarang-larang? Ulama besar saja sholat di situ, sahabat Nabi saja sholat di situ, kita ulama kada, sahabat kada. Lalu dipertegas lagi Imam Sya'bi, Imam Atta, Ibnu Sirin. Mereka bertiga itu menilai bahwa sholat di dalam gereja ada apa-apa. Keilmuan pian itu dibanding Ibnu Sirin tinggi mana? Tinggi Ibnu Sirin. Kenapa pian melarang sholat di gereja? Ibnu Sirin aja melihat ke apa? Itu pak alasannya. Mungkin kita kurang cerdas, kurang bijak, kesimpulan kita lah bujur juga. Ya kalau Pak. Apalagi ditambah lagi dengan qala al-Bukhari, Imam al-Bukhari berkata, kana Ibnu Abbas yusalli fi bai'atin illa bi'atin fiha tamas. Kata Imam al-Bukhari, Ibnu Abbas itu pernah sholat di dalam sinagog. Ada dalam gereja lagi, dalam sinagog, tempat peribadahan orang Yahudi. Kecuali sinagog yang di dalamnya ada patung. Tahulah pian Imam Bukhari siapa? Itu ahli hadis. Tahulah pian Ibnu Abbas siapa? Itu orang yang didoakan oleh Nabi, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah ajarkanlah tafsir yang pelik-pelik kepada anak ini. Pian siapa? Pesantren aja kada lulus, melarang orang sholat di gereja. Nah, itu kalau logikanya, ujung-ujungnya bujur juga pian. Wa qad kutiba ila Umar ibn al-Khattab min Najran annahum lam yajidu makanan anzab wala ajwad min bi'atin fakutiba indahuha bima'in wa sidrin wa sallu fiha. Dan sewaktu Umar bin Khattab itu berkuasa menjadi khalifah, ada surat datang dari negeri Najran, negeri orang Kristen. Apa isi suratnya? Mengabarkan, ya khalifah, di Najran ini tidak ada tempat yang lebih bersih, tidak ada tempat yang lebih baik untuk beribadah kecuali di sinagog, kecuali di gereja. Bolehkah kami sholat di gereja? Maka dijawab oleh Umar bin Khattab, indahuha bima'in wa sidrin wa sallu fiha. Bersihkan gereja itu, bersihkan sinagog itu dengan air dicampur bidara,
kemudian sholatlah kalian di dalam. Nah, Umar aja mengatakan silakan sholat di dalam. Pian siapa dibandingkan Umar? Mau sampai situ Pak, kesimpulannya apa? Bujur aja berarti selama inilah kita disuruh untuk bergabung ibadah lawan orang Kristen. Bahkan talbisul haq bil batil di situ, bernyanyi-nyanyi di situ, bersalawatan di situ, kemudian begitu sampai waktu zuhur, orang-orang Islamnya masuk ke dalam ruangan untuk sholat zuhur. Tapi di dalam gereja juga ada ruangan. Itu tah toleransi yang jujur, kata mereka. Padahal kalau kita cermati hadis-hadis ini secara bijak, kita cermati secara bijak, maka kebolehan sholat di dalam gereja itu tidak lepas dari beberapa syarat. Coba baca bujur-bujur. Syarat yang pertama, kita ambil dari perkataan orang yang menulis surat kepada Umar bin Khattab, annana lam najid, kami itu tidak mendapatkan makanan anzab, makanan yang lebih wa ajwad, lebih baik, minal kanisa wal bi'at, dibandingkan gereja dan sinagog. Artinya apa? Boleh kita dalam sholat dalam gereja dengan catatan kita tidak mendapati tempat yang bersih, tempat yang lebih baik untuk melaksanakan ibadah kecuali di gereja itu. Sudah cari kemana-mana. Coba Bang cari ke situ, adalah tempat yang gasan sholat. Ada pala di situ lebih buruk lagi tempatnya. Di sana Bang, ada juga. Jadi di mana? Sini Bang yang lebih baik. Artinya memang tidak ada tempat. Hari ini kalau kita suruh orang Islam sholat di gereja, mohon maaf, masjid musola di mana-mana ada, dan masjid musola itu bersih. Jadi alasan pertama, kami tidak mendapatkan tempat yang lebih bersih, tempat yang lebih. Hari ini alasan itu gugur. Mun tidak ada Pak tempat di sini, jangan ke gereja, ke At-Taqwa, bersih. Saban hari dibersih Pak Amin. Bersih. Jadi tidak ada alasan pian sholat di gereja. Dan mengajak orang Islam ke gereja sama artinya pemaksa. Ketika orang Islam menolak sholat di gereja lalu dianggap radikal, maka yang menganggap radikal ini lebih radikal daripada yang dituduh radikal. Karena alasan pertama itu tidak ada tempat yang lebih bersih, tidak ada tempat yang lebih baik. Dah, satu. Yang kedua, riwayat dari Imam Bukhari tadi. Karena Ibnu Abbas yusalli fi bi'atin illa bi'atun fiha tamasil. Ibnu Abbas itu bujur pernah sholat di dalam gereja, pernah sholat dalam sinagog, tetapi sinagog atau gereja itu tidak ada simbol-simbol keagamaan buhannya. Patung-patung tidak ada. Gambar-gambar yang melambangkan ini agama buahnya itu tidak ada. Jadi ibarat sinagog yang sudah ditinggalkan Pak. Jadi tidak ada lagi tanda-tandanya, tidak ada lagi simbol-simbolnya, sehingga perumahan ibadat itu dianggap sebagai bangunan yang ditinggal. Jadi syarat kedua, tidak ada simbol-simbol keagamaan di dalam.
Cari gereja Pak di mana yang tidak ada simbol keagamaan di dalamnya. Minimal di luar ada kontaknya. Ini ulun berbicara di hadapan orang muslim, Pak. Bukan berbicara di hadapan non muslim. Ini ulun berbicara di hadapan orang Islam. Jadi konteksnya menyadarkan umat Islam bahwa begitulah semestinya. Karena dalam beragama itu yang main lakum dinukum waliyadi. Untuk kami, agama kami, untuk sampeyan agama sampeyan. Toleransi itu kami membiarkan Anda melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah, melaksanakan peribadahan sesuai dengan cara Anda tanpa kami ganggu. Pian ceramah pakai mic, menyampaikan ajaran pian, kami tidak sarik. Dan kami azan, pian kada sarik. Pian koma, kami kada. Itu toleransi. Anda membiarkan kami melaksanakan agama kami dengan baik, kami membiarkan Anda melaksanakan ajaran agama Anda dengan baik. Itu toleransi. Saya suka sate, saya makan sate. Anda suka ikan, Anda makan ikan. Itu toleransi. Di situ ada bir, di situ ada sate. Saya ambil sate karena saya suka sate. Anda minum bir, itu hak Anda. Itu namanya toleransi. Tapi kalau misalnya sate saya makan, kemudian khamar saya minum, itu bukan toleransi. Itu mencampur adukkan. Jelas di situ. Jadi ulun ini berbicara dalam konteks di hadapan saudara-saudara semuslim. Alasan yang kedua tadi, tidak ada simbol-simbol keagamaan. Alasan yang ketiga, ya, ketika kemudian bangunan ibadah itu tidak ada simbol-simbolnya, kemudian kita melihat tidak ada tempat yang lebih baik kecuali di tempat itu, maka kalau kita ingin beribadah, masih ada langkah ketiga yang harus kita perhatikan. Dibersihkan lantainya dengan air dicampur daun bidara. Pian tahu, air campur daun bidara itu Pak, itu banyu sagan orang mati. Jadi orang yang mati itu dimandikan dengan air campur daun bidara. Saking apanya Pak? Saking mengingatkan kita bahwa itu pilihan terakhir. Karena orang mati itu kan terakhir hidup. Itu pilihan terakhir. Artinya kalau masih ada tempat-tempat yang bersih, nehi-nehi, aca-aca, kada boleh. Terpaksa pakai bahasa India. Kebanyakan nonton kucing-kucing utahe. Jadi jelas Pak. Wa indal Hanafiyah wa Syafi'iyah al-qaulu bi karahati salati fiha mutlaqan. Dan di dalam mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'iyah, mereka berpendapat makruh hukumnya salat di dalam peribadahan rumah orang lain. Makruh. Oh, Ustaz, berarti hukumnya makruh saja salat. Bagaimana kalau ada yang tanya, Ustaz, makruh itu kan berarti ada apa-apa. Balik Pak, pengertian makruh apa? Makruh itu kalau di dalam usul fikih artinya apa? Mala yusabu ala fa'ilihi. Atau mala yusabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Satu perbuatan yang apabila ditinggalkan berpahala, apabila dilakukan kada ada pahalanya. Nah, itu. Jadi jangan semakruh-makruh. Makruh aja hukumnya kada haram aja. Makruh itu apa kadang? La yusabu ala fi'lihi, kada ada pahalanya bila digawi. Justru wa yusabu ala tarkihi, yang meninggalkan ini yang berpahala. Artinya apa? Kalau tidak betul-betul darurat, hanya ada lagi ya Allah sini bang nih.
Begitu masuk melihat, masih ada tandanya. Udah boleh. Nah jadi syarat ini harus diperhatikan. Jadi kada seboleh-boleh, jangan semakruh-makruh. Makruh itu apa berang? Kebolehannya itu pada titik mana? Jadi intinya apa? Pertama, pada pertemuan yang lalu kita dilarang sholat di kuburan. Itu hadisnya jelas. Hadisnya jelas. Yang kedua, kita dilarang sholat di dalam tempat-tempat peribadahan orang lain. Kemudian yang ketiga, as-salatu fauqal Ka'bah. Salat di atas Ka'bah. Kalian tahulah kenapa kita dilarang salat di atas Ka'bah. Ini Ka'bah. Ini kan sutuh, di atas ngarannya sutuh. Mun kita salat di sini, Bang, kita tuh salat diperintah menghadap kemana? Kita salat diperintah menghadap ke Baitullah. Sementara Baitullah di bawah kita. Jadi kita kalau sholat di atas sutuh Ka'bah itu, kemana kita menghadap? Sementara Ka'bah kita ini. Itu mayoritas ulama berpendapat, ya, dilarang sholat di atas Ka'bah. Karena ini menyalahi perintah. Nah lalu kemudian ada yang mengatakan boleh ya dalam kondisi tertentu. Jadi mereka mencontohkan orang yang sholat di gedung tuh Pak. Nah, di gedung itu kan menghadapnya ke sana. Tapi dibantah, tapi kan dia melihatnya ke bawah. Lalu dibantah lagi, kalau kita sholat di atas sutu Ka'bah itu kan kalau kita melihat ke bawah berarti melihat Ka'bah juga aja. Nah itu. Tapi intinya di sini disebutkan walidzalik yarul katsir ada masihati shalah fauqal Ka'bah khilafan lil Hanafiyah al-qailina bil jawaz ma'al karahah. Jadi di dalam kitab ini disebutkan menurut pendapat kebanyakan ulama tidak sah salat di atas Ka'bah. Hal itu berbeda dengan pendapat ulama-ulama Hanafi yang membolehkan sholat di atas Ka'bah tapi hukumnya makruh. Kenapa ulama Hambali membolehkan? Ya, tapi makruh. Alasannya kalau kita sholat di atas Ka'bah itu berarti apa di sini? Al-hala yakun musallian alal bait la ilaihi, berarti kita itu salatnya di atas Ka'bah berarti salatnya di atas Ka'bah bukan menghadap ke Ka'bah. Dan itu termasuk meninggalkan pengagungan. Jadi kita diperintah salat menghadap Ka'bah itu karena perintah mentakzimkan Ka'bah itu. Ya, kita diperintahkan mentakzimkan Ka'bah, makanya diperintah untuk menghadap ke Ka'bah. Nah ketika kita sholat di atas Ka'bah berarti kita menghilangkan pentakziman tadi. Nah disitulah letak makruhnya. Kemudian termasuk kita dilarang sholat di satu tempat yang di situ pernah umat-umat itu diazab oleh Allah. Nah itu kan boleh. Bahkan lewat saja Pak, itu diberikan rukhsah lewat. Cuma kalau kita lewat di satu tempat, di mana tempat itu pernah diazab oleh Allah, itu harus balakas-lakas. Tidak boleh santai, harus balakas-lakas. Nah hari ini Pak, diskotik yang dibangun di Arab Saudi itu bertempat di satu tempat di wilayah di mana Nabi melarang kita untuk melakukan ibadah di situ. Tinggal di situ karena tempat itu adalah tempat bekas umat dulu diazab. Sekarang dijadikan tempat diskotik. Bahkan di situ bebas Pak. Jadi sudah dilarang oleh Nabi. Jangankan berkemah di situ.
Lewat saja itu kebetulan rukhsah karena kebetulan ada jalan. Jadi kalau kebetulan mau lewat situ, silakan lewat, cuma jangan pelan-pelan. Jangan santai-santai, belakas karena itu adalah tempat yang dulu pernah kena azab. Jadi jangan salat di situ. Jangan salat di situ. Kemudian yang selanjutnya as-salatu fil mazbala, salat di tempat sampah. Salat di tempat sampah. Kalau dalam konteks kekinian itu kan sampah sudah lebih diatur, malah ada ngarannya TPA. Ya kalau ada ngarannya TPA. TPA itu Pak Ibu jujur aja ada tempat sampahnya, tapi ada tempat ruangan. Ya, sagan orang tertentu menjaga. Nah, di situ. Ya. Menjaga mobil yang keluar masuk, buang sampah, bahkan mungkin bermalam di situ. Nah itu bagaimana hukumnya? Dia kan tidak sholat di tempat sampah, dia memang sholat di daerah di situ tempat sampah, tetapi sholatnya tetap di tempat yang bersih. Nah bagaimana hukum sholat di TPA? Jadi as-salatu fil mazbala wal madzarah, tempat penyembelihan binatang. Jadi di pasar itu ada khusus tempat penyembelihan binatang. Lalu kemudian waktu zuhur, karena tukang sembelihnya itu orang Islam, dia sholat di situ. Nah itu gimana hukumnya? Ya. Kemudian waqari'atit thariq, sholat di tengah jalan atau jalan yang biasa dilalui orang untuk ke kebun. Termasuk apa? Al-hammam. Al-hammam itu artinya tempat mandi, pemandian umum. Al-hammam. Kalau al-hammam itu artinya tempat mandi yang bertutup. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu beda penyebutan. Ya, misalnya apakah Anda mandi di mana dulu? Kalau dia mandi di dalam kamar mandi yang tertutup, itu berarti istahamma. Ana istahmamtu. Ya, saya sudah mandi di kamar mandi. Tapi kalau mandi di sungai bercabur kayak kami tadi, ya, kami tadi lawan setihin, nah itu ngarannya iktasala. Karena ada terlindung apa-apa. Jadi kami ya berenang berkunjung gitu. Nah itu namanya iktasala, beda. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang kaya. Kemudian a'tanul ibal, sholat di pembaringan unta. Sholat di pembaringan unta. Nah jadi ini menarik, karena ada pertanyaan yang muncul kayak ini. Kita itu boleh sholat fi marabitil ghanam, boleh sholat di tempat kambing, tempat tidurnya kambing kita boleh sholat. Tetapi kita dilarang untuk sholat fi a'tanil ibal, dilarang sholat di tempat pembaringan unta. Padahal ada riwayat yang sahih bahwa unta itu bukan hanya dagingnya yang halal, kencingnya saja bisa dijadikan obat. Kenapa sholat di tempat pembaringan unta dilarang, sementara kencing kambing itu tidak ada yang menghalalkan, tapi kita boleh sholat di dalamnya? Kenapa? Nah itu PR untuk pihak. Kenapa itu? Bahkan di Arab itu Pak, kencing-kencing unta itu ditaruh di botol-botol. Nah, istilah diperjualbelikan. Kencing kambing kededa, Pak, adalah kencing kambing. Udah, kencing unta, banyak. Karena memang ada riwayat, ada beberapa orang yang masuk ke Madinah kena penyakit. Rupanya hawa Madinah itu kada cocok. Lalu kemudian ditawari Nabi. Kencing unta itu jadikan obat. Berarti kalau misalnya kita sholat Allahu Akbar, lalu kemudian unta itu berkamih, tak kena kita, kayak bapak batal sholatnya katakan. Jadi itu kalau dimasukkan ke dalam ranah fikih, panjang urusannya baik. Panjang urusannya. Dari situ kemudian ulama menyimpulkan hukum bahwa binatang yang halal dikonsumsi, maka kotoran dan kencingnya itu
tidak najis. Ini berat diterima oleh orang-orang yang memang sudah lebih dulu memahami segala kotoran binatang itu najis. Begitu kita memberikan paham seperti ini, berat diterima. Fikih ngarannya. Makanya ujar ulun tadi itu bila dibahas ada selesai semalaman. Karena sudah ranah fikihnya. Ranah fikih. Dari kencing unta itu kemudian ulama fikih menyimpulkan kotoran ataupun kencing dari binatang-binatang yang halal untuk dimakan itu hukumnya tidak najis. Tapi dia kotor. Apa perbedaan kotor dengan najis? Beda. Kalau kotor itu sesuatu yang tidak baik oleh perasaan dan pandangan manusia. Tapi kalau najis itu sesuatu yang dianggap kotor oleh agama. Jadi agama yang menilai itu kotor. Bukan akal kita, bukan perasaan. Makanya ada ulama yang mengatakan bahwa najis itu untuk menajiskan sesuatu perlu ada dalil. Kalau dianggap oleh perasaan kita saja itu bukan najis, itu kotor. Contoh, kita jemur pakaian Pak. Nah, habis cuci kita jemur, kering tuh. Kemudian ditiup angin jatuh. Karena kita tidak ada di rumah, setelah pakaian tadi jatuh, tiba-tiba turun hujan. Otomatis kan kain kita tuh terendam oleh pasir tadi, tanah tadi. Kita ambil Pak itu statusnya kotor. Tapi itu bukan najis. Jelas? Bukan najis, itu kotor. Tapi itu bukan najis. Nah ini perbedaan antara kotor dengan najis. Jadi walaupun akal kita, perasaan kita menganggap itu kotor, kalau agama tidak menilainya kotor, bahkan bukan najis. Sebaliknya kalau perasaan dan mata kita melihat itu kotor, tapi agama tidak menilainya sebagai sesuatu yang najis, maka hukumnya tidak najis. Contohnya seperti apa tadi? Kencing unta. Kencing unta itu Pak, kalau ulun disuruh minum walaupun obat nehi, perayak pian aja. Ini obat Pak, obat pian silakan minum, enggak ada. Kenapa? Karena perasaan dan akal ulun. Tapi syariat menunjukkan bahwa ada orang sakit di zaman Nabi diberikan minuman itu. Kalau itu najis, kenapa Nabi perintahkan untuk diminum? Berarti menunjukkan bahwa itu tidak najis. Walaupun perasaan kita menganggap itu gimana gitu. Nah, jadi jelas supaya najis itu perlu dalil. Makanya Pak ada ulama yang mengatakan darah itu Pak tidak najis kecuali dua darah saja, darah nifas dengan darah haid. Karena yang jelas-jelas ada dalilnya itu darah nifas lawan darah haid. Adapun darah nyamuk, darah kita itu kan jelas ada sejarahnya. Bagaimana sahabat setelah perang, sementara darah masih berlumuran, mereka sholat. Begitu juga Umar ini paling riwayatnya yang paling masyhur ketika Umar memimpin sholat dalam sholat subuh. Kang, pakai pisau itu pisaunya itu modelnya kayak ini Pak. Nah, kayak ini pulang. Jadi depannya itu bercacah pulang gitu. Nama Abu Lu'lu'ah yang pura-pura masuk Islam. Orang Persia pura-pura masuk Islam. Tapi Abu Lu'lu'ah ini Pak berhasil menyusup kemudian menikam Umar dari belakang. Sejarah menceritakan betapa darah Umar itu muncrat. Muncrat darah Umar itu keluar, tapi Umar tetap membaca ayat, memimpin sholat. Sampai kemudian darah itu habis, Umar terjatuh. Andai kata darah manusia itu najis, otomatis sejak awal Umar sudah memutuskan sholatnya. Tapi andai kata Umar itu tidak jatuh, maka dia akan terus sholat. Ini riwayat yang paling masyhur Pak. Dan itu tidak diingkari oleh semua orang. Lalu kenapa kita najiskan? Yang kedua, para sahabat habis perang Pak. Di parang-parang mereka, di pedang-pedang mereka itu masih melengket darah-darah orang yang dibunuh. Dimasukkan ke dalam, digantung di dalam pinggangnya. Kemudian bekas
Ada sahabat yang sholat dipanah, berdarah, tapi tetap sholat. Tapi akhirnya meninggal. Nah, ini yang menjaga perbatasan. Lah bukti-bukti sejarah itu mau dikemanakan? Ini bukti bahwa darah manusia tidak najis. Apalagi dari nyamuk. Tapi Ustadz, kita dalam mazhab Syafi'i darah nyamuk itu najis. Itu kalau kita sudah berbicara tentang mazhab, silakan Anda. Anda silakan, kalau Anda merasa bermazhab Syafi'i silakan. Anda tidak melarang apa? Saya tidak melarang Anda. Silakan Anda gaul dengan keyakinan Anda. Tapi Anda tidak perlu mengganggu gugat keyakinan. Sejarahnya seperti itu. Jadi tidak, dalil yang menunjukkan ketidaknajisannya jelas. Dalil yang menunjukkan kenajisannya tidak ada. Kenapa kita bersikeras menajiskan? Yang ada nasnya itu adalah darah haid dengan darah nifas. Kalau darah istihadah, karena darah istihadah itu Pak, darah yang memang keluar disebabkan karena ada penyakit. Sebagian ulama mengatakan juga darah putih itu tidak najis. Itu kalau kita kembali kepada awal tadi bahwa najis itu perlu keterangan dalil. Selama tidak ada dalilnya, walaupun kita melihat itu kotor, bukan najis, tapi kotor. Nah, pelik Pak, kalau kita sudah masuk fikih ini, peliknya kayak itu. Karena sejak kecil kita sudah diajari ini. Nah, jadi Ustadz, kotoran ayam itu najis atau kotor? Ya kembali kepada hukum tadi, ayam itu boleh dimakan atau tidak boleh? Kaidahnya, setiap binatang yang halal dimakan berarti kotorannya bukan najis, tapi dia kotor. Karena dia kotor, maka hendaknya dibasuh. Pian Pak kejajak masuk ke dalam masjid. Bagaimana murkanya Pak Amin itu? Nah ya kalau itu aja pikirkan, walaupun bukan najis, cuma bikin Pak Amin murka. Sampailah, dah. Belum. Kemudian di mana? Nah, itu tadi ya. Di qari'atit tariq, di tempat di keramaian, di keramaian. Cuma masalah keramaian ini, ulun dulu pernah melihat postingan foto Hamka itu sholat di keramaian, di trotoar kalau tidak salah, di tempat orang lalu lalang itu. Jadi Hamka sholat. Ya karena mungkin pada saat itu memang waktu sholat sudah ada, sudah sampai, ya. Kemudian mungkin asing juga tempat itu bagi beliau sehingga ya sholat. Jadi tontonan orang. Jadi tontonan. Alasan dilarangnya itu sebenarnya lebih kepada menghilangkan kehusyuan. Itu aja. Jadi kalau kita sholat ada orang lalu lalang kan mata kita aja nyek. Itu aja. Ya. Nah jadi kalau ada larangannya ya sudah tinggalkan. Bismillah ya Allah, ulun tinggalkan, itu aja. Kecuali darurat kan. Nah kalau sudah darurat kita kawai. Cuma selama kita mampu meninggalkan, selama ada tempat yang lebih baik, maka jangan menyentuh tempat-tempat yang kita sebutkan. Nah jadi inilah beberapa tempat yang kita dilarang untuk sholat di tempat-tempat. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita, wawasan kepada kita, sehingga kita itu ya, ketika ada berita-berita yang pinaknya nyeleneh itu, bagusnya kita saling bertanya lah satu sama lain. Jangan langsung iihlih bujur jua. Nah ini saja, mudah-mudahan Bapak Ibu ini bermanfaat bagi kita sekalian. Besok itu ya, ada sedikit yang kita sampaikan, ya, tetapi mungkin lebih dominan kalau ada yang bertanya. Nah ini sedikit malam ini karena tadi banyak yang minta izin. Karena memang malam Ahad itu bukan jadwal di sini. Nah cuma karena ada perubahan ini lalu kemudian seperti ini. Mudah-mudahan kedepannya kita kembali ke asal. Ya, kembali ke asal. Jadi habiskan dulu di sini sesuai jadwal dan orang-orang itu tahu itu jadwalnya. Nah setelah habis di sini baru kemudian ke lain. Ini saja dari ulun. Mohon maaf kalau ada
kekeliruannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih adakah waktu? Ada kalau bagus diisi.